warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanonizar Forwazi, kelas 12 IPS 3, ingin mempresentasikan tugas sejarah minat, yaitu tentang runtuhnya Uni Soviet. Akibat adanya pasal 72 konsultasi, Uni Soviet telah dijelaskan sebelumnya menjadi negara kesatuan di bagian melepaskan diri membentuk negara merdeka sendiri. Sebenarnya, runtuhnya Uni Soviet tidak semata-mata disebabkan oleh pasal 2 konsultasi Uni Soviet tersebut. Ada banyak faktor penyebab yang menjadikan Uni Soviet runtuh. Bahkan pada kebijakan Glasnost yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat untuk menginformasikan tersebut justru membuat Uni Soviet mengalami perubahan. Misalnya, meredakan perselisihan antara blok timur Uni Soviet dengan blok barat Amerika Serikat. Meskipun kebijakan kebebasan dan keterbukaan tersebut membuat perselisihan blok timur dan blok barat mereda, ternyata dalam kelompok masyarakatnya malah muncul pertentangan sosial. Para kelompok masyarakat ini bersaingan merebut pengaruh dan kekuasaan. Ada kelompok moderat yang menyatui adanya informasi tetapi paham konsumen harus tetap komunisme tetap dipertahankan. Ada pula kelompok radikal yang mendukung adanya reformasi dan ingin meninggalkan paham komunisme. Next. Hingga akhir pada 17 Agustus 1991, kelompok konservatif yang kali itu dipimpin oleh Wakil Presiden Gennady Yanov melancarkan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Aksi kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh kelompok radikal, yakni Boris Yeltsin. Meskipun Mikhail Gorbachev selamat dari aksi kudeta, tetapi dirinya harus menghadapi kesulitan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet. Selain itu, kelompok militer juga mulai terpecah belah. Bahkan negara bagian juga banyak yang menuntut kemerdekaan. Akhirnya, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri dan menyebabkan kekosongan pemerintahan. Kemudian, Boris Yeltsin selaku pemimpin kaum radikal mengambil alih kekuasaan. Namun, tindakan tersebut tidak didukung oleh beberapa negara bagian, terutama Latvia, Georgia, Lithuania, Estonia, dan Moldova. Kemudian negara-negara bagian tersebut memisahkan diri dari Uni Soviet dan memperoleh kemerdekaannya. Nah, atas adanya berbagai konflik tersebut, akhirnya pada 6 September 1900 Uni Soviet dibubarkan. Uni Soviet yang runtuh berdaulat menjadi Federasi Rusia sebagai pewaris kebesaran dari Uni Soviet. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah Uni Soviet, kecuali negara Balkan, kemudian membentuk organisasi Commonwealth of the Independent States dan Prancis di bawah pimpinan Rusia. Faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet: 1. Kegagalan paham Marxisme. 1. Kegagalan paham Marxisme komunis dampak Perang Dingin. Pada tahun 1946 terjadi Perang Dingin antara kedua belah pihaknya.
lebih mengarah pada perang antar teknologi. Namun ternyata perang dingin tersebut justru memberikan dampak buruk bagi kelanjutan ekonomi Uni Soviet. Nah, hal itu menjadikan awal dari kegagalan paham Marxisme komunisme yang mana terjadi tidak memiliki kontrol efektif bagi bidang politik dan ekonomi. Next. Dua, kebijakan Perestroika dan Glasnost. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik yang meningkatkan setiap tahunnya. Adanya krisis tersebut tentu saja meningkatkan tindakan kriminalitas dan korupsi. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut justru menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Bahkan, dampak dari kebijakan Glasnost yang paling terlihat adalah kebebasan media dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya. Perlahan media mulai mengungkapkan segala permasalahan sosial dan ekonomi yang selama ini telah ditutupi oleh pihak pemerintahan Uni Soviet. Next. 3. Pemisahan diri negara bagian dari Uni Soviet. Buntut dari kebijakan Perestroika dan Glasnost tersebut ternyata mempengaruhi pada gerakan separatisme, gerakan memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Terutama pada Konstitusi Uni Soviet pasal 72 yang secara langsung mendukung legalitas gerakan separatisme karena memiliki bunyi setiap republik Uni berhak secara bebas keluar dari USSR. 7. Bubarnya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa sebelumnya organisasi internasional bidang pertahanan terutama bentuk negara Timur. Atas runtuhnya Uni Soviet juga secara tidak langsung membentuk Pakta Warsawa juga ikut runtuh pada 1 Juli 1991. Mikhail Gorbachev telah melepaskan kontrol atas urusan anggota pada Pakta Warsawa ini. Next. Dampak runtuhnya Uni Soviet. Secara tidak langsung runtuhnya Uni Soviet dijelaskan memberikan dampak besar terhadap situasi dunia. Nah, ini berikut adalah dampak runtuhnya Uni Soviet. Berakhirnya perang dingin antara blok barat Amerika Serikat dengan blok timur Uni Soviet. Negara-negara bagian dan negara-negara komunis berubah menjadi negara demokrasi. Berkurangnya kecemasan dunia akan kemungkinan terjadi perang dunia ketiga. Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya. Terus dan terakhir, tumbangnya paham komunisme di beberapa negara Eropa Timur. Next. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah terbentuknya hingga runtuhnya Uni Soviet. Jika pertanyaan apakah Uni Soviet itu masih ada, jawabannya ada, tidak, karena resmi dibubarkan. Namun negara yang menjadi pewaris kebesaran dari negara Uni Soviet masih ada, yaitu negara Rusia. Dan segitu saja presentasi dari saya. Sebelumnya saya ingin mengasihkan pesan dan kesan untuk Bu Dirga.